Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang mungkin terdengar sangat mengerikan, namun mengandung pelajaran yang sangat berharga. Ini adalah kisah tentang seorang ustaz di Jawa Timur yang dihukum langsung oleh langit setelah menyiram seorang anak yatim dengan air kotor. Sebuah kejadian yang mengubah hidupnya selamanya, memberikan pelajaran bagi kita semua tentang kesabaran, keadilan, dan akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan tanpa memikirkan dampaknya. Sebelum kita lanjutkan ke cerita ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk aktif berkomentar di bawah video ini. Bagikan pendapat kalian, apakah cerita ini memberikan pelajaran yang berharga ataukah ada yang ingin kalian tanyakan? Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai cerita ini, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita penuh hikmah dan inspirasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisah mengerikan ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terdapat seorang ustaz bernama Jalauddin, yang dikenal sebagai pemimpin agama yang dihormati banyak orang. Sosoknya yang berwibawa, dengan jubah putih dan sorban yang selalu terikat rapi di kepalanya, membuat orang-orang menghargai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Keilmuannya dalam agama tak diragukan, namun ada satu sisi lain yang tersembunyi di balik sikapnya yang tampak saleh. Ustaz Jalauddin dikenal sangat keras dan tak segan-segan menegur orang yang dianggapnya tidak layak atau tidak tahu aturan, terutama anak-anak yang bermain di sekitar masjid. Sifat sombongnya tak terlihat oleh kebanyakan orang, bahkan ia sering memperlakukan anak-anak dengan kasar, menganggap mereka sebagai gangguan. Padahal, meskipun ia dihormati di desa, banyak orang merasa tidak nyaman dengan sikapnya yang angkuh. Pada suatu sore yang terik, setelah selesai salat asar, datanglah seorang anak yatim bernama Imran. Tubuhnya kurus kering dan bajunya kumal, mencerminkan kehidupannya yang penuh kesulitan. Meski hidup dalam kemiskinan, Imran selalu tersenyum ceria, meskipun perutnya seringkali kosong karena tidak mampu membeli makanan. Hari itu, setelah berjalan jauh mengumpulkan sisa-sisa makanan dari pasar, Imran tiba di masjid dan merasa kelelahan. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu sudut masjid. Namun, siapa sangka kehadirannya yang diam-diam berbaring di pojokan masjid itu justru mengundang amarah Ustaz Jalauddin. Begitu melihat Imran tidur dengan tenang, wajah Ustaz Jalauddin berubah menjadi merah padam. Dengan suara keras, ia berteriak, "Hei, bangun! Masjid ini bukan tempat untuk tidur sembarangan, terutama untuk orang-orang seperti kamu." Imran terbangun mendengar suara keras itu. Matanya masih mengantuk, namun ia segera duduk dengan tubuh gemetar. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya tatapan penuh kebingungan, seakan meminta penjelasan mengapa ia diperlakukan demikian. Ustaz Jalauddin semakin marah melihat Imran yang tampak bingung dan takut. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ember berisi air kotor dari tempat pembersihan masjid dan menumpahkan seluruhnya ke tubuh Imran. Air yang tercampur debu dan kotoran itu mengalir deras di atas tubuh Imran yang kecil. Pakaian Imran yang sudah lusuh kini semakin basah kuyup, dan wajahnya yang semula penuh keceriaan kini terlihat memerah karena malu dan sakit hati. "Keluar dari sini, jangan pernah datang lagi ke masjid ini," bentak Ustaz Jalauddin dengan nada penuh kebencian. Imran yang bingung dan terluka hanya bisa menundukkan kepala, menahan tangis, dan dengan tubuh basah kuyup, ia bangkit perlahan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya langkah kaki yang pelan saat ia keluar dari masjid, merasakan kehinaan yang begitu mendalam. Sementara itu, beberapa jamaah yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa terdiam. Mereka merasa tidak nyaman melihat perlakuan kasar Ustaz Jalauddin terhadap anak yatim itu, namun tidak ada yang berani membela. Mereka memilih diam, tidak ingin menentang tokoh agama yang selama ini mereka hormati. Hanya seorang pria tua yang kebetulan lewat di dekat masjid yang melihat kejadian itu dengan cemas. Pria tua itu berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalian akan melihat akibatnya nanti." Kata-katanya terdengar penuh peringatan, namun tidak ada yang menanggapinya. Ustaz Jalauddin tidak menyadari bahwa tindakannya telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kemarahan seorang anak yatim. Matahari yang sebelumnya cerah mulai tertutup oleh awan hitam tebal. Angin kencang mulai berhembus, membuat daun-daun pohon bergoyang dengan keras.
Seakan alam sendiri merasakan kegelisahan yang terjadi di desa itu. Suasana yang tadinya hangat dan tenang kini berubah menjadi mencekam. Seakan alam sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Ustaz Jalauddin tidak merasa ada yang salah dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan tenang, ia kembali ke dalam masjid, membersihkan ruang salat dan menata sajadah. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di wajahnya. Ia merasa telah bertindak benar, mengusir anak yang dianggapnya tidak tahu adab. Namun, tak lama setelah ia mulai membersihkan lantai, sebuah kilatan petir yang sangat terang menyambar di dekatnya. Petir itu datang begitu cepat dan dekat, membuat seluruh tubuhnya tergetar. Ustaz Jalauddin terkejut, dan tubuhnya mulai merasakan panas yang luar biasa. Suatu sensasi aneh menyebar dari belakang lehernya menuju wajahnya, seperti ada sesuatu yang menarik kulitnya dan mengubah bentuk wajahnya. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, merasa ada yang tidak beres. Suara seperti erangan keluar dari mulutnya, bukan lagi suara manusia biasa. Tiba-tiba, wajahnya mulai berubah, menjadi semakin aneh. Kulitnya merenggang, hidungnya mengeluarkan bentuk aneh seperti moncong, dan kedua telinganya memanjang ke atas. Wajahnya semakin menakutkan, semakin terlihat seperti wajah seekor anjing. Dalam kebingungannya, ia melihat pantulan dirinya di jendela masjid, dan apa yang ia lihat membuatnya terjerat ketakutan yang luar biasa. Reaksi para jamaah yang datang untuk salat tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Beberapa menjerit ketakutan, sementara lainnya terjatuh pingsan. Mereka semua terkejut melihat sosok yang dahulu mereka hormati kini berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Wajah Ustaz Jalauddin kini bukan lagi wajah manusia, melainkan wajah seekor anjing dengan bulu hitam tebal dan tatapan mata yang liar. Semua orang yang ada di masjid merasa ketakutan dan kebingungan. Seorang pria tua yang sebelumnya telah memperingatkan Ustaz Jalauddin, kini melihat kejadian itu dengan penuh keprihatinan. Ini adalah hukuman dari Allah, bukan sekadar penyakit atau kebetulan, kata pria itu dengan suara gemetar. Ini adalah akibat dari perbuatannya yang telah menghinakan seorang anak yatim. Ustaz Jalauddin, yang kini setengah sadar dan kesulitan berbicara, hanya bisa merintih kesakitan. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, melainkan suara yang bercampur antara erangan dan gonggongan. Para jamaah yang menyaksikan kejadian itu merasa ngeri, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Saat itu, para penduduk desa segera mengangkat tubuh Ustaz Jalauddin yang tampak seperti setengah hidup dan membawanya ke rumah sakit. Namun, meskipun mereka berusaha, para dokter di rumah sakit tak bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya. Wajahnya yang kini seperti wajah anjing tidak bisa dijelaskan dengan logika medis, dan setiap kali ia mencoba mengucapkan nama Allah, lidahnya seolah terkunci, tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut. Hari-hari berlalu, dan Ustaz Jalauddin semakin terisolasi di rumah sakit. Wajahnya yang mengerikan menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Masyarakat mulai takut mendekat, tak ada yang berani mengunjungi atau bertanya bagaimana kondisinya. Beberapa orang bahkan mulai meragukan bahwa ini adalah peringatan dari Allah, sementara yang lain merasa ini adalah akibat dari karma buruk yang harus diterima oleh orang yang telah berbuat zalim kepada sesama. Di luar rumah sakit, angin berhembus kencang, dan langit tampak semakin gelap. Pada malam hari, desa itu seolah-olah terjebak dalam kegelapan yang pekat. Tak ada bintang yang tampak di langit, seolah dunia ini menunggu sesuatu yang besar terjadi. Semua orang di desa merasa cemas, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi, namun mereka tak bisa mengungkapkan apa itu. Pada suatu malam yang sunyi, seorang wanita tua datang ke rumah sakit. Matanya yang tajam memancarkan kebijaksanaan yang dalam, seakan-akan dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dia adalah seorang bidan tua yang sudah berumur, namun sangat dihormati karena pengetahuannya yang mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Bidan tua itu berdiri di depan ruang Ustaz Jalauddin, melangkah dengan mantap meskipun suasana di sekelilingnya sangat mencekam. Ketika ia memasuki ruangan tempat Ustaz Jalauddin terbaring lemah, ia langsung menatap wajah yang kini tampak seperti wajah seekor anjing dengan ekspresi kesakitan yang terus-menerus. Ustaz Jalauddin, kamu harus bertobat, kata bidan tua itu dengan suara tenang namun penuh kewibawaan. Hukuman ini bukanlah kebetulan. Kamu telah menzalimi seorang anak yatim, dan sekarang kamu harus menghadapi akibat dari perbuatanmu.
Ustaz Jalauddin yang tak mampu mengucapkan kata-kata hanya bisa menatap wanita tua itu dengan tatapan penuh kebingungan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bidan itu meletakkan tangan di kepala Ustaz Jalauddin, dan tiba-tiba saja, tubuhnya terasa sangat panas. Wajah Ustaz Jalauddin bergetar, dan air mata mulai menetes dari matanya yang sebelumnya tampak kosong. Saat itulah, tubuhnya mulai berubah, seakan ada sesuatu yang mencair dari dalam dirinya. Air mata yang mengalir dari mata Ustaz Jalauddin bukan hanya sekadar tetesan. Tetesan pertama tampak seperti cairan hitam yang mengalir perlahan, namun segera berubah menjadi air bening yang jernih. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam keheningan malam itu, tubuh Ustaz Jalauddin yang sebelumnya kaku dan kotor mulai terasa ringan. Seakan ada yang menghapus dosa-dosanya, membersihkan setiap bagian dari dirinya. Bidan tua itu memejamkan mata, berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan Allah. Perlahan, dia mengusap wajah Ustaz Jalauddin dengan kedua tangannya, dan begitu dia selesai, wajah Ustaz Jalauddin mulai berubah lagi. Wajah yang sebelumnya tampak seperti anjing kembali ke bentuk semula, meskipun tidak sepenuhnya. Kulitnya yang semula kusam kini mulai terlihat segar, dan mata yang penuh ketakutan itu perlahan berubah menjadi mata manusia biasa. Namun, meskipun wajahnya kembali manusia, ada yang berubah dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang mendalam telah tercipta dalam hatinya. Saat Ustaz Jalauddin membuka matanya, ia merasa sesuatu yang sangat berbeda. Perasaan bersalah yang menghancurkan hatinya, seperti beban besar yang menindih dadanya. "Maafkan saya, Allah," kata Ustaz Jalauddin dengan suara lirih, penuh penyesalan. "Saya telah salah. Saya telah merendahkan anak yatim, dan saya menyadari betapa besar dosaku." Air mata yang keluar dari matanya kini adalah air mata penyesalan, bukan lagi karena rasa sakit atau hukuman. Bidan tua itu tersenyum dengan lembut, seakan memahami bahwa penyesalan sejati telah datang. "Ingatlah, Ustaz Jalauddin, hanya dengan hati yang tulus dan penyesalan yang dalam, kamu bisa kembali diterima oleh Allah. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang akan selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau bertobat." Suasana di sekitar mereka seakan menjadi lebih tenang, meskipun angin yang kencang masih berhembus di luar. Saat itu, Ustaz Jalauddin merasa ada kedamaian yang baru menyelimuti hatinya, sebuah kedamaian yang datang setelah penyesalan yang mendalam. Namun, apakah penyesalan itu cukup untuk menghapus dosa-dosa masa lalunya? Akankah Ustaz Jalauddin bisa membuktikan tobatnya kepada masyarakat desa yang telah melihat keburukannya? Semuanya akan terungkap di bab-bab berikutnya. Pagi itu, meskipun wajah Ustaz Jalauddin sudah kembali menunjukkan sedikit kedamaian, ada sesuatu yang masih terasa berat dalam dirinya. Rasa bersalah yang mendalam menuntutnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar penyesalan dalam hati. Meskipun kondisi fisiknya mulai membaik, Ustaz Jalauddin merasa bahwa hukumannya belum selesai. Ia harus menghadap masyarakat, terutama kepada anak yatim yang telah ia perlakukan dengan sangat kejam. Masyarakat desa sudah mengetahui bahwa Ustaz Jalauddin telah mengalami perubahan yang aneh, namun hanya sedikit yang tahu bagaimana keadaannya saat ini. Kabar tentang peristiwa yang melibatkan Ustaz Jalauddin menyebar dengan cepat, dan banyak orang mulai berbisik di jalan-jalan, membicarakan apa yang mereka dengar tentang hukuman yang diterima oleh pemuka agama mereka. Pada siang hari, ketika suara adzan terdengar menggema di seluruh desa, Ustaz Jalauddin keluar dari rumah sakit dengan perlahan menuju masjid. Langit di atas desa masih tampak suram, seolah-olah alam pun menyaksikan perjalanan berat yang akan dilalui oleh sang ustaz. Bidan tua yang telah membantunya selama ini berjalan di sampingnya, memberikan dukungan moral. "Jalani semua dengan lapang dada, Ustaz. Bukalah hatimu untuk menerima maaf dari mereka yang kamu sakiti," kata bidan itu dengan lembut. Sesampainya di masjid, Ustaz Jalauddin berdiri di depan pintu, menarik napas panjang, dan menatap langit yang semakin gelap. Tak ada pelangi, hanya awan hitam yang menggantung rendah. Angin berhembus semakin kencang, membawa aroma tanah yang basah, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Begitu ia melangkah memasuki masjid, semua mata tertuju padanya. Ada rasa canggung di antara para jamaah yang sudah berkumpul. Beberapa di antaranya masih takut, sementara yang lain merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ustaz Jalauddin berjalan menuju tempat yang biasa ia berdiri untuk memberikan ceramah. Namun kali ini ia merasa begitu kecil, tidak seperti dahulu.
Ia berdiri di depan jamaah dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Suasana di dalam masjid sepi, hanya terdengar suara hembusan angin yang semakin kencang di luar. Beberapa jamaah tampak cemas, namun tetap diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saudaraku, suara Ustaz Jalauddin terdengar gemetar. Saya telah melakukan perbuatan yang tak terampuni. Saya telah menyakiti hati seorang anak yatim, dan itu adalah kesalahan besar yang saya sesali dengan seluruh hati saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa meminta maaf kepada kalian, terutama pada anak yatim yang telah saya perlakukan dengan kejam. Saya hanya bisa meminta kepada Allah untuk mengampuni saya. Suasana menjadi semakin sunyi, dan beberapa jamaah mulai meneteskan air mata. Tidak hanya karena penyesalan yang disampaikan Ustaz Jalauddin, tetapi juga karena mereka merasa bahwa dirinya sudah benar-benar berubah. Ustaz Jalauddin, yang dulu dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati, kini tampak seperti manusia biasa yang penuh dengan penyesalan. Namun, di tengah keheningan itu, tiba-tiba ada suara tangisan keras yang memecah keheningan. Semua orang berbalik, dan mereka melihat seorang anak kecil berdiri di ambang pintu masjid. Dia adalah anak yatim yang telah disiram oleh Ustaz Jalauddin. Namanya adalah Ahmad. Ahmad berjalan perlahan menuju Ustaz Jalauddin dengan wajah yang penuh air mata. Namun, ada sesuatu yang berbeda di wajah anak itu. Meskipun matanya merah karena menangis, ia tidak terlihat marah atau benci. Sebaliknya, ia menatap Ustaz Jalauddin dengan tatapan penuh pengertian. "Ustaz, saya sudah memaafkanmu," kata Ahmad dengan suara lembut. "Saya tahu kamu sudah menyesal. Allah lebih tahu apa yang ada di hati kita." Mendengar kata-kata Ahmad, hati Ustaz Jalauddin seakan terbelah. Ia tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir deras. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa dalamnya rasa penyesalannya. Ia menundukkan kepala, merasakan seolah-olah ada beban besar yang terangkat dari dadanya. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah meminta maaf, proses untuk benar-benar menghapus dosanya baru saja dimulai. Namun, saat itu juga, langit yang gelap tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perubahan. Awan hitam yang menyelimuti desa mulai terpecah, dan sinar matahari yang cerah muncul perlahan. Angin yang kencang pun mulai mereda, memberikan rasa damai yang menyelimuti seluruh desa. Masyarakat yang hadir mulai merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu bahwa ini adalah sebuah mukjizat, bahwa mungkin saja Ustaz Jalauddin akan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Namun, apakah itu cukup untuk menghapus segala dosa yang telah ia lakukan? Hati Ustaz Jalauddin dipenuhi dengan perasaan campur aduk yang sulit untuk dijelaskan. Meskipun ia merasa sedikit lega setelah mendengar kata-kata maaf dari Ahmad, perasaan bersalahnya tetap menghantui. Rasa sakit yang ia rasakan lebih dalam dari luka fisik apapun. Ia tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak akan bisa diubah, dan meskipun anak yatim itu telah memaafkannya, ia merasa belum cukup menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Sementara itu, masyarakat desa mulai menerima kenyataan yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu apakah ini adalah ujian atau hukuman yang datang dari langit. Namun, satu hal yang pasti, kejadian ini membawa dampak besar pada cara mereka memandang Ustaz Jalauddin. Mereka yang dulunya melihatnya sebagai sosok yang tak tergoyahkan, kini menyadari bahwa bahkan seorang ustaz bisa jatuh dan terperosok dalam kesalahan besar. Langit yang semula gelap, perlahan berubah cerah setelah Ustaz Jalauddin meminta maaf dengan tulus di hadapan jamaah. Meski begitu, aura ketegangan masih terasa, seakan-akan seluruh desa menunggu sesuatu yang lebih besar lagi. Seakan-akan mereka menunggu pembalasan dari Allah yang akan datang, atau mungkin sebuah tanda yang lebih jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ustaz Jalauddin menatap langit yang mulai terbuka dan merasa hatinya sedikit lebih ringan. "Allah, ampuni saya," bisiknya dalam hati. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengganti perbuatannya, tetapi ia berharap ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Malam pun tiba, dan desa kembali dalam keheningan seperti biasanya. Namun, bagi Ustaz Jalauddin, malam itu terasa berbeda. Ia tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaan berkecamuk dalam benaknya. Ia tidak tahu apakah ia akan mendapat kesempatan untuk benar-benar menebus dosanya, atau apakah akan ada hukuman yang lebih berat yang harus diterimanya. Di tengah malam,
Ketika ia tengah berdoa dengan penuh khusyuk di sudut masjid, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada suatu kehadiran yang begitu besar di sekitar dirinya. Bukan hanya angin yang berhembus, tetapi seolah-olah dunia sekitarnya sejenak terhenti. Dengan perlahan, ia mendongak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan suatu perasaan yang jauh lebih kuat daripada rasa takut atau penyesalan. Itu adalah rasa kedamaian yang begitu mendalam, yang datang dari dalam hatinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata, seolah-olah langit telah memberikan kesempatan terakhir untuknya. Perasaan itulah yang mengingatkan dirinya bahwa meskipun segala dosa tidak dapat dihapus dengan mudah, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, jika ia sungguh-sungguh ingin berubah. Pagi harinya, ketika matahari terbit dan sinar-sinar keemasannya mulai menerangi desa, Ustaz Jalaluddin berdiri di depan jamaah. Ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan takut atau cemas dalam dirinya. Apa yang ia hadapi saat itu adalah tanggung jawab, bukan hukuman. Saudaraku, ia memulai ceramahnya dengan suara yang lebih tenang, lebih dalam dari sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberi saya kesempatan untuk belajar dari kesalahan saya. Saya tahu bahwa saya tidak dapat mengubah masa lalu, namun saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Kata-kata itu keluar dari hati yang penuh dengan rasa syukur, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan penyesalan. Namun, di matanya, ada secercah harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Harapan untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menjadi teladan yang lebih baik, dan yang terpenting, untuk bisa menebus segala kesalahan yang telah ia buat. Para jamaah yang hadir hanya bisa terdiam, namun ada kedamaian yang menyebar di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Ustaz Jalaluddin bukan lagi sosok yang mereka kenal dulu. Ia bukan lagi pemimpin yang sempurna, namun ia adalah seseorang yang telah benar-benar belajar dari kesalahan dan menghadapinya dengan lapang dada. Setelah ceramah tersebut, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Ustaz Jalaluddin. Namun, bagi masyarakat desa, peristiwa itu telah menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana manusia bisa berubah, tentang bagaimana kesalahan bisa diperbaiki, dan bagaimana setiap dari kita, tidak peduli seberapa besar kesalahan kita, masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan, baik dari sesama maupun dari Allah. Dengan langit yang cerah di atasnya, Ustaz Jalaluddin memulai hari baru dalam hidupnya. Hari ini adalah awal dari perjalanan baru, di mana ia tidak hanya menghadap para jamaah, tetapi juga menghadap dirinya sendiri, dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Cerita ini mengajarkan kita pentingnya sikap tawadu, rendah hati, dan kesadaran akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagai manusia, kita pasti tidak terlepas dari kesalahan, namun yang paling penting adalah bagaimana kita bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki diri. Semua amal perbuatan kita, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat dengan tulus. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, yaitu orang-orang yang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka.